Kang Rizal, Oke. ya, silakan Ya, Kang, waktu dan Zoom-nya dipersilakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini, yang merupakan webinar terakhir untuk seri substansi. Jadi, udah ada beberapa rangkaian webinar dari awal itu, dari mulai penulisan esai, kemudian belajar bersama SBS, ada tryout, terus webinar satu hmm, substansi, webinar dua substansi, dan sekarang adalah webinar ketiga untuk substansi. Dan ini webinar ketiga terakhir ya untuk substansi. Jadi tidak akan ada lagi webinar substansi yang berikutnya. Yang berikutnya insya Allah tanggal 14 Juni itu ada doa bersama. Hmm, Mudah-mudahan ya tidak meleset tanggalnya karena masih pembicaranya narasumbernya masih masih dalam konfirmasi gitu ya. Terus dan nanti tanggal 19 Juni itu adalah pengumuman LPDP. Dan setelah pengumuman LPDP itu akan ada beberapa webinar lagi. Yang pertama itu adalah lolos LPDP, lolos substansi LPDP What's Next gitu. Nah, itu kemungkinan tanggal 20 berapa ya? Tadi itu 28 eh, dari tanggal 19, ya itu nanti terkait apa aja yang perlu diperlukan, dipersiapkan. eh, Kan masih banyak ya yang masih belum ngerti kalau sudah lolos itu mau gimana gitu kan. Dan setelah itu akan ada lagi pre-departure. Pre-departure biasanya yang ke UK sama yang ke Australia. Karena kalau ke negara-negara lain itu sedikit ya. Eh, jadi nggak ada untuk pre-departure paling cuma ke Australia sama UK doang. Kakak-kakak sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Terkait sejarah tailoring, mungkin banyak yang belum tahu apa itu tailoring gitu ya. Dan izinkan saya untuk share screen. Jadi, sejarah tailoring itu pertama kali berdiri, sebenarnya sebelum ada tailoring itu kita buat, ya udah ada ya? Masih Belum. loading, Kang. Oke. Jadi tahun 2014 itu pertama kalinya saya apply LPDP. Kalau nggak saya apply LPDP itu tahun 2013. 2013, tapi karena bahasa Inggris saya pas-pasan, saya nekat waktu itu. Ah, coba aja lah dengan ayat apa adanya, saya apply, ternyata gagal di administrasi gitu ya. Nah, 2013 itu sudah ada grup kalau nggak salah, atau belum ya? Grup LPDP-DN. Jadi LPDP-DN itu yang pertama kali muncul sebelum ada LPDP-LN. Nah, diskusi di LPDP-DN itu cukup eh, banyak, panjang gitu ya, cukup menarik, dan tapi nggak ada yang memfasilitasi untuk luar negeri. Akhirnya saya bikin grup Telegram LPDP-LN. Itu ya, grup Telegram LPDP-LN itu isinya diskusi, 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 diskusi. Sangat sedikit webinarnya. Webinarnya mungkin cuma 5%, isinya selebihnya diskusi. Kenapa cuma 5%? Karena yang ngurusnya cuma saya sendiri gitu. Saya yang bikin Zoom-nya, saya yang jadi pembicaranya, saya yang jadi moderatornya, saya yang kirim-kirim emailnya. Walaupun saya bukan award di LPDP waktu itu ya, tapi ya udah, saya senang-senangan aja gitu. Saya anggap ini aja, anggap hiburan gitu, teman-teman bisa belajar bersama, menjadikan grup LPDP LN tempat diskusi dan belajar bersama gitu. Kemudian tahun 2023 Telegram udah mulai ada fitur subtopik. Nah, dengan adanya fitur subtopik ini diprakarsai sama Kak Arya ya. Kak Arya yang beliau bagian tim IT-nya kami gitu. Ada apa-apa Kak Arya gitu. Ada yang ngehack Kak Arya. Kemarin juga ada yang ngehack Instagram gitu Kak Arya yang maju gitu ya. Nah, itu kemudian barulah kita buat grup baru gitu ya, beasiswa LPDP. Tadinya LPDP LN, jadi beasiswa LPDP supaya bisa mencakup dalam negeri, luar negeri, dan beberapa negara tertentu. Jadi ada fitur subtopiknya. Nah, kemudian karena
kesibukan admin-admin, kalau kakak-kakak ngelihat di grup beasiswa LPDP itu admin tuh banyak sebenarnya. Mungkin bisa sampai 20 mungkin ya. Tapi yang muncul kan Karendi lagi, Karya lagi, sama Kak Janah gitu. Nah, itu karena yang lainnya pada sibuk. Mungkin karena kebetulan cuma saya doang yang pengangguran gitu. Akhirnya udahlah saya rekrut admin baru. Waktu itu admin baru kita rekrut dan akhirnya yang tersisa sekarang tinggal 5 orang gitu. 5 orang yang ada Kak Arya, saya, Kak Jana, Teh Ila, Kak Rendi ya. Kemudian dari berlima inilah kita jadi udah seperti saudara. Saya dengan Kak Arya, Kak Rendi dan lain-lain. Kemudian kita waktu awal-awal kita hanya diskusi doang, diskusi di grup dan webinar. Diskusi webinar, diskusi webinar. Ya. Kemudian muncullah ide dari Kak Jana untuk apa tuh? Untuk mengkonsolidasikan ada member-member yang lolos gitu ya. Kita buat database yuk gitu, database. Awalnya cuma database doang, nggak kepikiran untuk sampai ke mentoring gitu. Nah, kemudian akhir 2023 saya sempat desperate dengan grup ini. Pertama, saya bukan award di LPDP. Istri saya kerap bilang, ngapain sih bukan award di LPDP tapi masih sibuk ngurusin grup LPDP kan itu ya. Benar juga dia bilang gitu ya. Terus saya sempat kepikiran untuk menyerahkan grup ini ke Mata Garuda. Tapi dari Mata Garuda alhamdulillahnya nggak ada tanggapan, jadi dicuekin gitu. Jadi saya juga sempat kontak Instagram LPDP RI menawarkan barangkali butuh bantuan untuk mensosialisasikan. Juga tanggapannya kami sudah ada Instagram, jadi mungkin belum perlu untuk kerjasama dengan Telegram. Oh ya sudahlah. Dari situlah akhirnya muncullah Telering. Muncul Telering digagas dengan Kak Rendi, Kak Arya, Teh Ila, sama Kak Jana, sama Kak Nin waktu itu. Dan Kak Nin sekarang udah sibuk dengan kuliahnya. Akhirnya awal 2024 lahir Telering. Jadi ada diskusi, webinar, mentoring gitu. Dan kita bikin ada beberapa divisi di sini, ada divisi mentoring. Buat satu, kita mengawali grup mentoring hanya mock-up doang. Jadi nggak ada review esai, proofread itu nggak ada. Itu kalau nggak salah ada 70 sampai 80 menti. Terus di batch 2 kita menseriususi dari pra pendaftaran sampai pasca lolos substansi ya. Sampai ada gitu 120 menti aja yang kita rekrut karena kita pasti pengen tahu kekuatan kami gitu seperti apa, nggak mau banyak-banyak gitu. Dan batch 2 ini kita baru menamakan ada membuat penamaan setiap angkatan. Setiap angkatan, setiap batch mulai dari A, B, C, D, E dan seterusnya. Untuk yang pertama itu grup berarti dari A, Amerta Fidelis, penamaan angkatan pertama gitu. Kemudian batch 1 2025 sekarang dari huruf B, Bakti Cendekia, nanti batch 2 2025 berarti dari huruf C dan seterusnya gitu. Nah, ini ada ini ya, ada perubahan-perubahan, kemudian ada MJK, MJP, MJU. Nanti saya jelaskan kenapa perlu ada MJK, MJP, MJU gitu. Nah, teman-teman, saya sudah sering bilang ke teman-teman admin ya bahwa membuat mentoring gratisan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Buktinya banyak dari admin-admin Telegram PDP ini yang ya berguguran gitu karena untuk gratisan itu agak berat gitu. Alhamdulillah Kak Rendi bersedia untuk gratisan dan nggak mengharapkan apa-apa gitu ya. Kak Jana, Kak Arya dan apalagi saya ya yang notabene bukan awardee gitu ngurusin ini. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan EUG Bandung untuk pembuatan LOA. Kenapa ada pembuatan LOA? Karena awalnya kalau saya pikir kita tuh nggak bisa buat mentoring gratisan secara total gitu ya. Eh, Harus ada yang mensubsidi gitu. Teman-teman mungkin boleh percaya atau enggak, pengeluaran tailoring itu kurang lebih per bulannya itu sekitar 4 juta. Mungkin nggak ada yang percaya ya. Kok bisa sih 4 juta?
masalah Zoom lah, website lah. Zoom ini beli juga yang 1.000 tuh ke Shopee beli, terus lagi apa tuh Google Workspace dan lain sebagainya itu pengeluaran-pengeluaran seperti itu kadang nggak kehitung gitu. Nah, itu dari mana? Berarti kurang lebih per tahun itu sekitar 40-an juta kita pengeluarannya itu. Jadi perlu ada subsidi kan. Subsidi itu bisa dalam bentuk kemarin itu ada gagasan gimana kalau kita bikin ini, bikin apa kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris itu bisa mensubsidi. Terus juga kemarin juga ada salah satu lembaga bahasa yang menawarkan untuk kerjasama TOEFL ITP gitu ya. TOEFL ITP. Dan saya pikir itu agak repot ya. Maksudnya untuk kursus bahasa Inggris harus nyiapin guru, harus ngegaji gurunya, guru bahasa Inggrisnya, harus nyari siswanya, bikin kurikulumnya. Wah, repot gitu ya. Ini berlima aja udah pada sibuk kan. Saya sibuk tesis, Kak Randy juga sibuk tesis, Teh Ila sama tesis, Kak Janah juga ngurusin S2-nya di UGM, Kak Arya juga di Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya yang paling memungkinkan ada LOE, gitu. LOE itu untuk mensubsidi berbagai pengeluaran, walaupun sampai saat ini masih minus ya pengeluaran kami itu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ingin berkontribusi dengan adanya ke tailoring ini, silakan untuk mendaftarkan LOE-nya untuk khususnya untuk Australia, UK, dan Irlandia itu melalui tailoring. Setidaknya dengan bukit seperti itu sudah bisa berkontribusi terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang gratis ini. Nah, dari LOE itu kita buat CSR. CSR-nya berbentuk mentoring gratis, webinar gratis, bantuan finansial untuk mentee dan mentor. Ini pun sudah terjadi ya. Kita sempat memberikan bantuan dana talang visa gitu ya. Terus ada juga yang lainnya. Terus rencana ada juga mentee yang kekurangan juga kita bantu gitu ya. Itu pun bukan dari LOE, itu dari urunan kita berlima gitu, yuk bantuin yuk kasihan gitu. Oh, bentuk kepedulian gitu loh. Gitu. Dan juga nanti ada pengembangan IT itu optimalisasi website tailoring ID ini sampai sekarang belum dioptimalkan. Sama rencananya ke depannya ada mock interview bersama AI ya. Jadi karena kemarin itu banyak sekali yang ngejapri gitu ke kami itu pengen ikutan AI gimana, pengen ikutan AI, pengen ikutan mock up kayak gimana gitu kan, sedangkan itu hanya khusus untuk mentee gitu. Jadi untuk kedepannya kita mencoba ngembangin mock up interview dengan AI gitu, dan nanti kita lihat lah apakah cukup efektif atau enggaknya gitu. Mudah-mudahan kalau nggak di batch 2 2025 atau batch 1 2026. Kami tidak mau terlalu buru-buru, jadi semuanya bertahap aja dan seperti nah tailoring gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman semuanya dan kami juga mohon maaf gitu kalau misalnya banyak kekurangan karena cukup jumpalitan gitu ya kami berlima gitu untuk ngurusin ini tuh. Alhamdulillahnya kakak-kakaknya, kakak Randy, Kak Jana, Kak Arya, Teh Ila itu sangat support gitu dan kegiatan tailoring ini gitu. Itu saja mungkin tidak akan lama-lama atau kelamaan ya. Iya, terima kasih atas partisipasinya di acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalau misalnya apa tuh ingin berdiskusi, silakan berdiskusi dengan kakak-kakak semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Rizal atas sambutannya terkait dengan sejarah juga daripada Telerink ya. Nah, mungkin selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya kakak-kakak. Ya, silakan kakak untuk menyalakan kameranya. Yang masih off cam bisa dinyalakan dulu. Kemudian slide untuk yang kedua.
Ya, slide ketiganya. Selanjutnya untuk slide keempat. Nah, kakak yang masih off cam mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya kak. Slide yang ke-10. Nah, tadi itu foto bersama ya, nanti akan di-share ya kak ya. Ya, selanjutnya Oke. Kak, kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, kita akan lanjut dalam materi yang akan dibahas bawakan oleh Dokter Ocha. Sebelumnya saya bacakan dulu CV daripada beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Dokter Anita Rosalina. Saat ini beliau sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis untuk ilmu penyakit dalam pada Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, beliau ini adalah awardee LPDP untuk PK 255. Silakan untuk Dokter Ocha, waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Farah. Suara saya jelas Kak Farah? Jelas, Kak? Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Udah 382 ya yang join ya. Cukup banyak. Oke, izin saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat Kak Farah? Sudah dok. Oh iya, Sudah, baik. Dokter Ocha. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Telering, Kak Rizal, Kak Randy, Kak Ila juga sebagai pembicara kedua ya, kemudian Kak Jana, Kak Arya ya, yang sering kita lihat di grup Telering pasti ya kalau yang sering ke grup Telering, Kak eh, semuanya terima kasih. Ini saya curhat sedikit ya, mungkin cuma Kak Rizal nih yang bisa bikin saya di tengah-tengah pendidikan spesialis masih bisa ngasih materi nih ya, cuman Kak Rizal doang nih yang bisa nih ya. Ya, jadi malam ini saya diminta menyampaikan tentang cara menaklukkan wawancara LPDP, mungkin agak khususnya perspektif beasiswa dokter spesialis di LPDP. Mungkin karena teman-teman mungkin sering ya ikut webinar atau materi tentang gimana sih wawancara LPDP, tapi mungkin saya ingin sedikit pendekatan yang berbeda. Jadi saya pendekatannya mungkin buat teman-teman yang lagi ngambil beasiswa dokter spesialis, namun tidak menutup kemungkinan materinya juga bisa relate ke teman-teman di program pendidikan lain ya, atau yang jalur beasiswa LPDP lainnya saat ini sedang mendaftar. Nah, disclaimer dulu. Jadi materi ini bukan materi yang saklek ya teman-teman ya. Jadi bukan yang kayak ada sumber bukunya seperti itu bukan, tapi ini merupakan pengalaman pribadi. Jadi ini lebih ke take home notes, pengalaman saya dalam menjalani seleksi substansi. Kebetulan saya itu daftarnya di tahap 1 tahun 2024. Nah, tadi mungkin udah dijelasin sedikit ya sama Kak Farah ya. Terima kasih Kak Farah. Jadi nama saya Anita Rosalina, bisa dipanggil Rosat. Tapi mungkin memang kalau yang udah kenal manggilnya Ocha ya. Jadi Dokter Ocha. Saya award di LPDP batch 1 tahun 2024, jalur targeted dokter spesialis dalam negeri. Waktu itu non LOA, prodinya ilmu penyakit dalam. Alhamdulillahnya saya lulus saat itu, waktu itu passing grade-nya 950 ya.
Kemudian saya baru selesai nih PK saya ya, baru tanggal 9 Mei kemarin PK saya selesai, PK 255 Mangkudu-Udara. Itu saya saat ini menjalani PPDS Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Pajajaran ya. Jadi saat ini domisilinya di Bandung. Nah, waktu itu saya ditanya sama Kak Rizal, kira-kira apa ya Dok Ocha ya beasiswa dokter spesialis itu kalau misalnya dirangkum gitu. Nah, saya tuh mikir ya apa gitu ya, yang kira-kira nih teman-teman dokter spesialis itu bisa gampang ngertinya gitu. Nah, kalau secara umum mungkin kita bisa 3B ya, tapi bukan beauty brand behavior ya, bukan yang kayak Miss Indonesia atau Putri Indonesia ya, tapi 3B-nya di sini kalau saya, ini perspektif saya adalah pertama beneficial, kedua be prepared, yang ketiga be yourself. Nah, apa sih sebenarnya itu teman-teman? Jadi, menurut saya sebenarnya beasiswa LPDP itu kan ya mungkin udah diulang-ulang ya oleh teman-teman atau mentor-mentor atau pemateri-pemateri lain bahwa itu merupakan dana negara ya, dana negara, pajak negara dari masyarakat Indonesia. Sehingga terutama nih banget nih dokter spesialis, itu adalah yang pertama kita harus pikirkan adalah kebermanfaatan. Jadi kira-kira di sini saya tuliskan tanyakan apa sih manfaat yang bisa kamu berikan. Nah, kenapa? Karena dokter spesialis itu sangat identik dengan pengabdian ya, terutama dokter spesialis ini adalah kerjasama LPDP dengan Kementerian Kesehatan. Jadi fokusnya adalah gimana caranya penyebaran dokter spesialis, gimana caranya isu-isu yang kita angkat itu menyelesaikan atau setidaknya berkontribusi terhadap isu kesehatan yang sedang dibahas saat ini gitu. Jadi yang pertama adalah tanyakan ke diri teman-teman ya. Ini juga mungkin untuk beasiswa jalur lain juga bisa ya. Tanyakan ke diri teman-teman, kira-kira manfaat apa yang bisa diberikan. Nah, salah satunya mungkin isu apa nih yang pengen teman-teman angkat. Nah, kenapa teman-teman ngangkat isu itu? Misalnya isu ini teman-teman ingin pecahkan dengan satu cara gitu atau metode. Nah, itu kira-kira bermanfaatnya apa buat masyarakat? Bermanfaatnya apa buat negara? Seperti itu ya. Mungkin kalau negara itu terlalu besar, jadi mulai lebih dari kecil. Pertama, manfaatnya apa untuk lingkungan teman-teman. Nah, kemudian kalau dokter spesialis sebenarnya itu kan ada isu-isu yang prioritas ya. Mungkin kalau teman-teman spesialis baca ya di bukletnya, saya nggak tahu berubah atau enggak, tapi setahu saya sih nggak berubah banyak ya, udah 2 tahun terakhir. Itu adalah misalnya isu kanker, atau isu stroke, atau isu jantung, seperti itu. Nah, teman-teman boleh berangkat dari situ, tapi pastikan bahwa ngangkat isunya itu bukan cuma misalnya nih, oh isu prioritasnya kanker, ya udah saya kanker aja deh gitu ya. Kayaknya nih isu prioritas mungkin saya bisa keterima. Nggak kayak gitu. Jadi isu yang diangkat itu adalah isu yang benar-benar teman-teman kuasai, benar-benar teman-teman ada kontribusi di situ, lalu benar-benar teman-teman tahu arahnya nih mau dibawa kemana nih manfaatnya. Ya, jadi coba direnungkan dari sekarang. Apa ya manfaat yang saya bisa berikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah be prepared, artinya siap. Nah, kenapa? Terutama mungkin kalau teman-teman S2 itu 2 tahun. Saya tidak bilang itu mudah ya, tapi kalau dokter spesialis itu